Terlesun di timur Indonesia, terdapat satu daratan besar bagian dari Kepulauan Maluku, Pulau Seram, pulau penuh eksotika yang menyimpan berbagai atraksi alam menantang yang belum banyak terjamah. Inilah upaya tim Expedition Metro TV bersama dengan Acintya Cunyata Speleological Club untuk menguak salah satu kekayaan alam yang ada di pulau tersebut. Jauh di puncak perbukitan Gamping yang menghijau, sebuah gua vertikal yang sangat dalam akan kami temukan dan telusuri. Pulau Seram merupakan daratan seluas lebih dari 17.000 km persegi bagian dari Provinsi Maluku. Seluas 20% wilayahnya dijadikan sebagai kawasan Taman Nasional Manusela. Terletak di Seram Utara dan Seram Selatan, kawasan Taman Nasional ini menawarkan berbagai atraksi alam yang menarik untuk dijelajahi seperti hutan, gunung, tebing, dan laut. Saat ini yang paling menarik hati kami adalah topografinya yang berbukit-bukit, di mana banyak ditemui pegunungan kars yang masih hijau oleh pepohonan. Dari kawasan kars inilah disinyalir terdapat puluhan gua, baik vertikal maupun horizontal yang belum tereksplorasi. Bisa menyingkap isi perut bumi yang masih menyimpan misteri merupakan hasrat bagi para caver atau penelusur gua. Sebuah informasi tentang keberadaan gua vertikal yang sangat dalam menggerakkan kami. Gua Hatusaka namanya. Gua ini diperkirakan memiliki kedalaman hingga 400 meter. Sebelumnya, Liang Putih, gua vertikal sedalam 200 hingga 270 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah lebih dulu dikenal sebagai gua vertikal terdalam di Indonesia. Bila dugaan kami tentang kedalaman Hatusaka ini benar, maka tentu ia akan menjadi gua vertikal terdalam di Indonesia yang baru. Maka, pada akhir Juli lalu, tim Expedition Metro TV Cahaya Ramadhani dan kameramen Popo Nur Rahman mendatangi Pulau Seram untuk bergabung bersama Acintya Cunyata Speleological Club atau ASC, sebuah klub penelusur gua dari Yogyakarta yang telah lebih dulu berada di sana. Bersama, kami akan mencoba untuk menelusuri Gua Hatusaka yang masih penuh misteri tersebut. Menuju Desa Saleman di Seram Utara, perjalanan yang kami tempuh cukup panjang. Dari Jakarta, perjalanan diawali dengan terbang menuju Ambon selama 4 jam. Selanjutnya, kami harus menyeberang menggunakan kapal cepat selama 2 jam dari Pelabuhan Tulehu di Ambon menuju Masohi di Pulau Seram. Diakhiri dengan perjalanan darat selama 4 jam hingga mencapai Desa Saleman. Sungguh perjalanan yang melelahkan, namun semuanya lunas oleh keindahan desa yang disebut Negeri Saleman oleh warganya ini. Di Desa Saleman, kami perlu berdiam diri selama beberapa hari untuk mempersiapkan kelengkapan ekspedisi. Packing peralatan dan logistik dilakukan secara seksama, didata secara teliti, dan dikemas dengan rapi untuk memudahkan kami pada saat eksplorasi nanti. Eksplorasi di gua vertikal membutuhkan teknik khusus yang disebut single rope technique atau SRT. Sebuah metode untuk naik dan turun goa dengan menggunakan satu tali sebagai lintasan. Total terdapat 13 item alat caving yang diperlukan. Seat harness, melee rapid, jammer, crawl, simple descender, chest harness beserta 7 alat lainnya dipasang secara seksama hingga menjadi satu set lengkap. Jangan dulu masuk kaki. Gua yang akan kami telusuri ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Walaupun telah menguasai teknik penelusuran gua sebelumnya, sesi latihan tetap wajib dilakukan. Seorang penelusur gua yang baik tidak boleh bertindak gegabah dan selalu mempersiapkan diri. Oh, yang sisain 2 jari itu ya?
Eksplorasi sudah siap kami lakukan, namun kami masih harus memenuhi adat istiadat yang berlaku di desa ini. Gua Hatusaka yang akan kami masuki dianggap sebagai gua suci oleh penduduk negeri Saleman. Sebagai pendatang, kami harus menjalani sebuah upacara adat agar para leluhur Saleman memberkati kami. Ini upacara adat istiadat masyarakat negeri Sleman. Yang terutama adat seperti tadi untuk menyelamatkan para mas mbak yang sementara mau ke goa, para pengunjung ke goa, apa namanya itu, Hatusaka. Nah itu maknanya. Yang kedua, goa kami di sini memang bukan goa yang sembarang dimasuki oleh masyarakat dari luar. Setiap masyarakat yang mau mengunjung ke sini harus mengetahui orang adat. Nah, lalu tentang pita merahnya ini seperti apa, Pak? Pita merah ini ditandai, tandanya supaya para leluhur dan dapur kita mengenal mas atau mbak yang pernah masuk ke sini. Mbak dan mas itu dinyatakan orang Sleman. Untuk mencapai tempat eksplorasi, tim bersama para porter warga Saleman harus melakukan trekking selama 1 hari ke puncak Bukit Hatusaka di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Medan terjal ditambah dengan hujan deras yang sempat turun merintangi perjalanan kami. Namun keindahan hutan hujan pegunungan yang kami lewati beserta kekayaan flora dan faunanya menghibur kami. Asam ya? Ini pohon-pohon ya, Pak? Semua ini. Semua coklat. Segar. Untuk ini ya, perjalanan biar kuat. Jalan 200 ya? 200 meter. 500 kalau nggak salah itu. Karena sudah lama tidak pergi sini, hanya jalan sudah buntu sudah. Di base camp utama yang terletak di pinggir sungai, tim bermalam memasak makanan serta menyimpan seluruh peralatan dan logistik. Keesokan harinya, tim mulai bersiap melakukan tahapan eksplorasi. Mari teman-teman, sebelum kita berangkat untuk mulai eksplor di Gua Hatusaka, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan dari mulai kita jalan ke sana hingga kembali ke sini semua utuh dan selamat. Doa dipersilahkan. Untuk menuju mulut gua, kami harus menyusuri jalur sungai sepanjang lebih dari 1 km. Dengan dipimpin oleh para tetua adat Saleman, tim bergerak sambil membawa sebagian besar peralatan.
Inilah kali pertama kami melihat Gua Hatusaka ini. Gua dengan lubang besar berdiameter kurang lebih 100 meter dengan tebing vertikal di salah satu sisinya. Di batas lubang, uap air mengambang laksana awan. Entah apa yang tersembunyi di bawah sana. Kedalaman, caranya dilempar batu, nanti saya hitung waktunya Bapak. Saya dihitung, 1, 2, 3. Delapan, Sama. 8-0. Berarti gini, ini apakah dia nanti dia nyangkut di pit 1, apa dia langsung? Itu yang kita nggak tahu. Iya, tapi kira-kira kedalamannya lebih dari 300. Informasi tentang gua ini memang masih sangat minim. Diketahui baru satu tim yang pernah mencoba mengeksplorasi gua ini, yaitu tim ekspedisi 5 negara pada tahun 1996. Ekspedisi ini dilakukan selama 2 minggu, namun belum rampung hingga mencapai dasar. Sedangkan untuk Indonesia, baru kamilah tim pertama yang akan mencoba mengeksplorasi gua ini. Jadi target hari ini kita apa nih? Sampai Jadi ke ini- explore atau enggak? Ya, jadi ini kita pertama mau lihat dulu, turun sedikit dari sini. Ya. Kita cuma pengen lihat ada kira-kira kita bisa pasang anchor untuk tambatan tali itu di sebelah mana. Dan setelah itu kita naik lagi, kita mulai dari start di tempat yang paling aman dan nyaman. Oke. Oke, kalau gitu demi kelancaran, mari kita yel-yel atau apa? Apa? Semua tim. Mari supaya sukses semuanya ya. Semangat. Tahapan eksplorasi gua dimulai dari proses rigging, yaitu pembuatan lintasan. Arif terpilih sebagai rigging man atau pembuat lintasan. Ini merupakan posisi terhormat, karena rigging man akan jadi orang pertama yang memasuki gua ini. Namun, posisi ini juga memiliki tanggung jawab berat, karena keselamatan penelusur gua lainnya bergantung di tangannya. Arif dibantu oleh Zona sebagai asisten rigging melakukan orientasi medan untuk mencari tempat yang tepat untuk membuat main anchor atau tambatan utama. Sedangkan anggota tim lain berjaga-jaga untuk memantau dan membantu proses rigging. Arif sekarang sedang mencari anchor untuk melihat jalur karena tidak memungkinkan untuk dipasang di sini. Jadi dia sedang turun sedikit untuk melihat jalur mungkin agak di sebelah sana yang bukan jalan air dan paling nyaman untuk kita turun. Oke, saya tidak tahu di bawah ini apakah tumbuhan semua atau memang batu yang lepas gitu. Oke, gimana kabarnya di atas? Ada yang bisa tim bawa bantu ganti? Untuk kondisi, rigging man sudah sampai ke bibir pitch untuk membuat main anchor ganti. Ini kondisi tim atas zona sudah mulai menyusul ke bawah untuk membantu rigging man ganti. Hai, Bang Boim, selamat datang. Gimana medannya Mbak? Terjal banget. Aduh, Cukup menghibur kan? menghibur sekali. Dari jam berapa ini, Bang? Dari tadi pagi jam 9. Jam 9. Terus kondisi terakhir gimana nih, Bang? Kita sedang proses apa? Ini sekarang di bawah ada 3 orang. Hmm? Yang satu si Mas Arif lagi lanjut riggingnya. Zona bikin lintasan buat mantau. Hmm?
Dan Mas Amar coba bantu ngulur tali.